Di konten kali ini saya akan berikan informasi yang saya pikir informasi ini bisa diterima oleh semua kalangan. Baik itu rocker, baik itu dokumenter, baik itu videografer, ataupun kalian yang sekarang menjadi YouTuber. Konten apakah ini? Oke, intro aja dulu. Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Gini Nugraha. Jadi teman-teman gini ya, kemarin sore saya sedang bekerja beres-beres lalu menemukan brosur. Nah, brosur ini tuh dicetak oleh Badan POM Republik Indonesia atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nah, jadi yang akan saya bahas kali ini tuh adalah seputar dengan informasi bahaya obat palsu. Yang datang ke kantor itu jarang sekali bawa brosur ini. Jadi kalau misalkan informasi ini nyampe dan tidaknya kepada masyarakat, ya bisa nyampe bisa enggak. Nah, kalau dibikin konten, mudah-mudahan ini bisa kalian share konten saya. Itu pun ya perlu di-share, itu kalau enggak juga nggak apa-apa. Gini, kalau kita ngomongin seputar dengan obat, bayangkan kalau kondisi kita sedang sakit, lalu harus minum obat. Obat itu kan pahit, nggak sakit, minum yang pahit, ternyata dusta ataupun palsu. Jadi bukan hanya obat aja yang berbahaya, harapan pun bahaya kalau mau diberi harapan palsu. Tapi ada yang lebih memperburuk lagi, yaitu bisa berakibat kematian. Yang pertama kita mengenal ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri obat yang diduga palsu. Di sini ditulis yang pertama tidak memiliki nomor izin edar. Kalau kita berbicara seputar dengan nomor izin edar, teman-teman bisa lihat ya di label, di dus atau di blisternya itu biasanya suka ada nomor izin edar dari obat yang dijual. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau nomor izin edar itu dipalsukan? Solusinya, teman-teman ambil HP, lalu buka aplikasi Play Store, dan di sana kalian download aplikasi Cek Bepom. Yang dimana di aplikasi Cek Bepom ini sudah komplit dengan menu-menunya. Kalau misalkan kalian ingin mengecek nama obat, nama dagangnya, lalu enter apakah ini ilegal ataupun legal, itu sudah bisa keluar dengan penjelasan yang cukup komplit, dimulai dari komposisinya apa, kandungannya apa, terus nomor izin edarnya juga tercantum di sana. Nah, bukan hanya obat saja, terkait dengan makanan, terkait dengan minuman, terkait dengan jamu, kosmetik yang kalian pakai. Jangan cuman aplikasi TikTok doang. Lanjut yang kedua, tidak tersedianya informasi dalam bahasa Indonesia. Ini masuk logis kalau menurut saya. Karena kenapa, teman-teman? Emang di Indonesia semuanya mahasiswa? Ya, tidak semua orang di Indonesia ini tahu dengan bahasa Inggris. Jadi harus dengan bahasa Indonesia minimalnya. Kalau misalkan ada bahasa Inggris, di bawahnya ada bahasa tulisan bahasa Indonesia. Ketiga yaitu bentuk, warna, dan rasa atau tekstur obat kemasan ini tidak seperti biasanya. Nah, ini agak sulit nih, karena menurut saya ya, kita kan nggak ngalang-ngalangan, kita cuma beli obat pada waktu sakit doang itu. Jadi mengenal obat itu pas waktu sakit minimalnya, teman-teman ya. Si kemasannya itu tidak rusak, minimalnya itu yang harus kita perhatikan ya. Kalau misalkan itu mencurigakan, misalkan ada busa di atasnya atau agak sedikit kekuning-kuningan atau apa, ya mungkin bisa kalian tanyakan kepada apoteker atau asisten yang ada di apotek. Karena kalau hubungan dengan obat, karena sekarang saya sedang bahas obat, ya tidak ada salahnya kalian bertanya kepada asisten atau kepada apoteker. Karena pertanyaan Anda ketika Anda di apotek itu adalah hak Anda, menanyakan seputar dengan obat itu hak Anda. Jadi jangan pernah takut untuk bertanya ya kalau misalkan itu kaitannya dengan obat. Lanjut lagi teman-teman. Yang selanjutnya itu tidak mencantumkan nama atau alamat produsen. Nah, produsen itu ya yang apa ya, PT biasanya ya, PT-nya itu di mana, alamatnya di mana. Nah, ini tidak dicantumkan. Oke, untuk masalah itu teman-teman mungkin udah pada tahu ya. Sekarang lanjut ke tips menghindari obat palsu. Biasanya tips ini ada kaitannya dengan ciri-ciri. Misalkan gini ya, tidak memiliki nomor izin edar, berarti tipsnya berarti memperhatikan nomor izin edar. Cara memperhatikannya ya tadi saya sudah bilang, download di Play Store aplikasi Cek Bepom. Kalau kalian ingin memastikan dengan pasti gitu, kalau misalkan ya cukup dilihat aja, wah ini ada nomor izin edarnya dan kalian yakin, ya terserah teman-teman kalau begitu ya. Yang kedua yaitu teliti dan lihat nomor batch dan tanggal kadaluarsa. Nah, ini sedikit informasi teman-teman. Biasanya nomor batch atau tanggal kadaluarsa yang ada di kemasan obat itu terpisah dengan sablonan. Misalkan gini ya, ini kan udah di sablon, udah nyatu semua warnanya. Nah, nomor batch dan nomor izin edar itu biasanya terpisah itu seperti diceplok.
Nah, seperti diceplok, jadi si tulisan nomor batch atau kadaluarsanya itu memisah dengan ini sablonan-sablonan yang udah paten gitu. Yang selanjutnya adalah periksa kualitas dan fisik kemasan ya. Seperti tadi di sini kan ada bentuk, warna, rasa, tekstur dan kemasan tidak seperti biasanya. Kalau sudah rusak jangankan obat ya, baju aja nggak dibeli gitu, apalagi obat untuk kebutuhan tubuh kita. Oke, lanjut lagi, ini adalah periksalah nama dan alamat produsen ya, yang tadi sudah saya jelaskan seputar dengan ciri-ciri ya. Terus lanjut lagi nih teman-teman, bacalah keterangan mengenai obat tersebut pada brosur di dalam kemasan obat. Nah, bacalah keterangan mengenai obat tersebut. Jangan sampai kalian lagi mencret tapi kalian beli obat sakit kepala yang nggak nyambung bambang. Oke, lanjut lagi ini. Belilah obat dengan resep dokter hanya di apotek. Jadi, yang namanya obat, tidak semua obat harus menggunakan resep dokter. Ada beberapa obat yang tidak diharuskan melalui resep dokter. Kenapa harus ada resep dokter? Ya, karena ada diagnosa dokter. Ketika kita sudah didiagnosa, dokter menulis resep yang diberikan kepada apoteker. Jadi, resep itu adalah pesan tertulis melalui kertas. Pesan tertulis permintaan dari dokter untuk apoteker ya, itu resepnya. So, ini panjang kalau saya jelaskan, nanti urusannya panjang, nanti di konten lain lah, konten berikutnya ya, seputar dengan resep dokter. Intinya belilah obat dengan resep dokter. Di sini itu hanya untuk obat-obat tertentu saja ya, tidak untuk semua obat. Lanjut yang selanjutnya itu tanyakan informasi lebih lanjut kepada apoteker. Nah, kenapa dokter dan apoteker ini disumpah? Karena apoteker dan dokter ini berurusan dengan racun. Loh, kok berurusan dengan racun? Maksudnya gimana sih, nggak ngerti. Teman-teman, obat itu sejatinya adalah racun, tapi lebih tepatnya adalah racun yang bermanfaat. Kalian tahu yang namanya apotek itu logonya ular dan gelas. Nah, artinya apa sih? Gelas adalah takaran dan ular adalah racun. Yang dimana racun kalau sesuai dengan takaran akan menjadi obat. Tapi kalau misalkan takarannya tidak sesuai dengan yang diberikan atau yang tidak sesuai dengan resep, ya itu akan berbahaya ya, namanya juga racun. Tapi lebih tepatnya, kembali lagi, lebih tepatnya adalah racun yang bermanfaat. Oke, sekian dulu lah konten dari saya. Ini ngobrol-ngobrol, mudah-mudahan ngobrol-ngobrolnya jelas, outputnya jelas dan bisa dimengerti. Kalau ada salah kata tolong diingatkan di kolom komentar. Kalau misalkan ada masukan silahkan berkomentar juga di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak. Geni Nugraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.